ajaran kasih itu Saya lemah tetap akan lembut. sabar, tapi saya mau jelaskan untuk kamu. Kamu stop untuk obok-obok Kristen. Pak Pendeta, Karena Pak kamu Pendeta, bodoh. Kan Pak Pendeta akhirnya jangan Aiko jangan Ai. Begini Pak Pendeta nyalakan mute-nya. Pak Pendeta mute. Pak Pendeta mute dibuka. Pak Pendeta tak tahu buka mute bahaya ini kah? Pak Pendeta, Bapak tidak tahu buka mute kah? Bapak buka mute dulu tuh. Pak Pendeta saya sudah undang Bapak buka mute Bapak sudah tahu buka mute. Bahaya ini Bapak Pendeta sudah tahu buka mute ini. Tapi Bapak Pendeta punya TikTok tidak tahu buka mute. Pak Pendeta mute itu dibuka dulu itu mute Bapak Pendeta. Mute ya saya undang Bapak Pendeta buka mute. Jangan ada dulu yang mute ya moderatorku sayang. Dibuka dulu Pak Pendeta bahaya ini. Oke, mantap. Pak Pendeta, kata kafir itu berasal dari bahasa apa? Dengar ya. Saya hanya mau menjelaskan tentang, karena tadi kamu udah menjelaskan kafir itu kan menurut agamamu yang dia, tapi kalau kamu jangan sok tahu untuk ngajarin agama tentang agama Kristen karena kamu ini bodoh. Kamu nggak paham tentang Alkitab, makanya saya nggak perlu menjelaskan untuk orang bodoh karena itu tidak akan mengefek untuk kamu, ngerti nggak? Aduh, Pak Pendeta, saya sudah ikutin fitmu berulang-ulang itu hanya bicara Kristen, menjelekkan orang Kristen. Saya nggak suka. Sebentar, Bapak Pendeta, sabar Bapak Pendeta. Makanya kamu mualaf itu karena kamu nggak ngerti kebenaran. Kebenaran itu bahasa Yunani bilang aletheia. Kamu nggak paham. Bapak Pendeta ini pendeta di mana? Saya akan ngoceh terus, memang saya hobinya ngoceh, gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa ngelarin saya. Makanya siapa suruh naikin saya? Siapa suruh naikin saya? Karena makanya saya nggak suka yang kamu sama siapa yang Tantan sama siapa itu Suma itu, padahal otaknya nol, tapi padahal otaknya nol. Suka ngobok-ngobok agama, mentang-mentang kalian ini mayoritas selalu jelek-jelekin orang. Bagaimana ada toleransi kamu nggak ada sama sekali, ngerti? Nggak apa-apa. Bodoh besar. Itu nggak apa-apa itu. Pak Pendetanya harus ditenangkan dulu. Kenapa turun Pak Pendeta? Jangan turun. Jadi coba aku ini tetap tadi saya garis bawah ini ada diskusi. Bagi saya menunjukkan kita beragama dan pengikut Tuhan adalah pertanggungjawabannya adalah batin. Apakah kita ini murni, tulus, itu dulu keyakinan saya. Jadi kalau saya masih belum berdamai dengan diri saya, dengan sesama saya ini bukan pengikut Tuhan. Kalau masih ada kebencian dalam diri saya ini bukan pengikut Tuhan. Itu dulu. Jadi saya bukan mau ribut ya. Soalnya ya saudara saya banyak Muslim. Ada yang. Tapi kenapa tadi itu pendeta itu gila? Gini toh. Saya nggak akan mempertanyakan seseorang itu kenapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, sebentar dulu. Itu Muslim Bang. Ya Bang. Iya Mbak, izin naik Mbak, cuma pengen dengerin aja. Akunya dari Aceh Mbak. Oh ya, sama-sama. Saya Bang maaf, saya kalau di room saya ini, saya tidak mengutamakan Muslim dulu abangku. Izin. Kalau mau menyimak di bawah aja. Iya maksudnya kan mungkin ada yang bisa ntar ditanggupin. Aku Mbak dari Aceh, kalau memang nggak boleh ya udah nggak apa-apa Mbak. Bukan, memang saya kalau diskusi Bang, buka room sendiri, saya tidak pernah memang menaikkan Muslim, kecuali memang dia betul-betul narasumber. Gitu Bang. Saya bukan karena saya pintar, tidak. Gitu Bang. Itu banyak tuh saudara bilang di bawah aja. Karena memang ya mereka tahu kalau saya tipe buka ini tidak pernah mau naikkan Muslim. Ya silahkan itu. Nah jadi itu dulu harus digarisbawahi bahwa saya nggak bisa menyangkal yang namanya perbedaan ras, perbedaan cara pikir, perbedaan keyakinan. Karena saya punya iman dan keyakinan segala sesuatunya di kolong langit ini adalah kehendak Tuhan. Oke, itu dulu. Tapi secara pribadi saya sebagai pengikut Tuhan, saya harus menerima itu semua perbedaan. Nah itu. Lalu yang membuktikan saya ini pengikut Tuhan apa?
Saya harus berdamai dengan diri saya, dengan sesama, meskipun itu dalam konteks perbedaan. Di situ letaknya saya memposisikan Tuhan itu adalah di atas segalanya. Itu. Oke, tadi bicara tentang kekristenan. Tadi pertanyaannya di saat ayat itu tadi yang di Matius dibacakan. Ya, di Kalau Markus. Markus tadi ya. Kalau yang saya imani kan Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Tuhan dalam wujud manusia, supaya manusia yang saking bebalnya saat itu supaya bisa bicara, bisa diyakinkan siapa Tuhan yang kasih itu, siapa Tuhan yang penyayang itu, yang maha kuasa itu, yang maha bisa itu, untuk lebih mudah meyakinkan umat manusia meskipun saat itu banyak menyangkalnya, termasuk orang Yahudi itu sendiri. Saya kira begitu. Nah, Oke, itu. Jadi narasi yang itu paparkan sama saya itu berdasarkan dari mana? dari Alkitab. Tapi kalau ditanya di ayat mana, ya saya nggak bisa rincikan. Ya terus terang. Saya pernah baca. Terus saya pernah itu mengatakan seperti itu dari Bible sendiri. Nah, sekarang yang saya kutip tadi itu dari Bible. Nah, ini pernyataan ini begini. Itu sementara tidak bisa menunjukkan datanya sama saya. Oke, ya. Ya. Jadi kalau itu tidak bisa menunjukkan datanya sama saya, bagaimana bisa Kristen meyakinkan kepada, jangankan kepada Muslim ya, jangan gak usah kepada Muslim, kepada yang lain, Paham, saya paham. kalau Yesus itu adalah Tuhan, sementara data yang itu tunjukkan itu tidak ada sama sekali. Jadi gini, kalau untuk detailnya di ayat mana nih, tapi minimal saya juga meyakini sesuatu itu bukan hanya karena ikut-ikut, bukan. Saya pernah baca, lalu menguji lewat logika saya, dengan falsafah hidup yang saya pahami, itu saya uji. Ya, oke. Jadi gini, Jangan pada terlalu panjang mulanya- itu, biar enak kita dapat apa poinnya. Nah, bilang menguji dari logika saya. Oke, kita uji logika ya, logika itu. Sementara sebelum menguji, saya mau sapa dulu si Tang Sere. Tang Sere, biar tahu saya Muslim apa Kristen. Ya bang? Assalamualaikum. Islam, Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Saya di sini tidak menaikkan Islam, maaf ya. Islam ditahan dulu. Ini dekat rumahnya Suma, Bang Suma dekat rumahnya. Masya Allah, salam buat beliau. Semoga abang dengan keluarga semua Saya sering sehat. ada silat ini Iya bang. Kalau bisa kasih turun saja, enggak apa-apa. Iya, izin ya bangku ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita pakai akal dulu ya bang. Berarti runtukan keimanan, betul ya? biar kita haruskan sedikit lagi ya, minimal biar nanti orang nggak berpikir bahwa saya ini hanya ngada-ngada pemahaman saya atau kayak gimana. Itu kan satu ayat tadi ya, tapi saya juga pernah baca dalam kitab bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan dia. Kira-kira begitu. Artinya apa? Oke. Nah, di situ ada penjelasan lebih lanjut bahwa ya Yesus itu adalah firman itu, dan firman itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri gitu loh. Oke. Oke, kita nanti jabarkan ke situ juga. Ini kita pakai logika dulu ya, itu ya. Secara logika ya, definisi Tuhan adalah sesembahan. Betul tidak? Tuhan itu adalah sesembahan. Jadi gini. Nggak bang, jangan bilang jadi gini bang. Kita menurut KBBI dong. Bentar. Oke, Kalau definisi versi Tuhan itu- bagi abang itu apa? Tadi kan di awal juga udah saya jelaskan, bagi saya Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih, dan Nah, yang maha maha segala. kuasa itu kan diapakan kepada Tuhan bang. Cemana bang ini? Iya. Ya udah, definisi Tuhan adalah sesembahan, betul tidak? Jadi gini, kutanya dulu itu, kalau Parmalim di orang Batak, itu orang Batak kan? Jangan dulu ke Parmalim bang. Kita sekarang Lah, iya, kan ini kata abang, Gini abang toh, dia kan tunggu mendefinisikan dulu. Tuhan juga. Tuhan jadi kan sesembahan, tapi sesembahan di dia dengan sesembahan itu kan berbeda. Maka Mungkin. ini sekarang bukan soal bukan sesembahan yang berbeda-beda. Definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Dia Kalau mau saya menyembah belum sepakat. Aduh bang. Oke, kalau gitu Tuhan itu apa? Kalau makanya saya bilang Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya, dan di luar nalar sifat-sifat maha kemampuan tinggi, manusia maha lah. kuasa, maha kapasitasnya. kemaha-mahaan itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki Tuhan. Nah udah.
Jadi Kan sepakat. definisi, abang tahu arti definisi nggak sih bang? Tuhan Tahu. adalah, jabarkan sama saya. Tuhan adalah. Udah tadi udah saya jawab, entitas tertinggi yang mana Saya kedua- tidak tanya sifat bang, itu adalah sifat bang. Sifat-sifat Tuhan, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mendengar, itu sifat namanya bang. Sekarang saya tanya definisi Tuhan. Abang tahu nggak sih definisi Tuhan? Oke, katakan saya nggak tahu apa menurut itu apa definisinya. Tuhan itu kan adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahaan. Ya sudah, intinya poinnya apa? Bukan Kita kan entinya bicara- bang. Sekarang logika aja Maksudnya dulu bukan bang. lebih ke Oke, pengertian sabar arti dulu, sabar kata-kata dulu. ya. Ito menjabarkan. Saya pikir Ito paham. Saya paham. Nah, kalau gitu coba cari di KBBI Tuhan itu apa? Ya, tapi kan itu kan memahaminya harus Ah, nggak seperti bisa yang kayak tertulis begitu di dong. KBBI. Contoh, kalau itu Loh, bilang bang, sebentar. Abang di sekolah belajar bahasa Indonesia nggak? belajar, saya mungkin 10 saya. Nah, oke, nggak mau pakai kamus. Jadi gini loh, Toh. Iya, Aduh, tahu. jangan jadi gini lah, Tok. Kalau Ito juga kalau berdiskusi cara kayak begitu, saya juga tidak suka. Jadi, Ito di supaya room saya kita- hanya Ito terus yang mau menjabarkan. Saya kapan Supaya ngomong? kita dalam memahami Saya kapan sesuatu ngomong, itu Toh? tidak Saya kapan terlalu ngomong? menyempit. Gitu loh. Loh, perasaan saya Ito dari tadi yang menjabarkan panjang kali lebar. Saya Poinnya diam kan aja. sama. Itu yang Oh, ini- membantah. Dengar, oke. Saya tidak membantah. Ayah itu sama dengan Aduh. suaminya istri. Kira-kira kan begitu. Dari siapa yang menerjemahkan kan gitu. Tapi poinnya kan sama. Si bapak atau ayah. Kira-kira Saya begitu, tidak Beko. tidak lari ke bapak ayah. Sekarang Ini saya kan tanya sama aduh, kapan saya mau ilustrasinya. ngomong? Saya Oke, kapan mau siap. ngomong? Lucu. Dari tadi dia yang ngomong di room muslim. Ya, Tuh, banyak yang lanjut. bilang turunin saja. Lucu gitu loh. Nggak apa-apa kalau saya Definisi. diturunin. Astagfirullahalazim. Makanya kan Aduh, ini itu- bagian dari diskusi. Lanjut, Leto, lanjut. Bagian dari diskusi, tapi kalau Anda tidak mau mendengarkan juga dari saya, bagaimana kita mau diskusi? Anda saja yang ngomong. Iya, saya dengarkan. Oke, silakan. Nah, Anda sendiri mengatakan definisi Tuhan itu saya bilang sesembahan. Tidak. Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat. Sifatnya kemahaan. Maha kuasa, maha melihat. Itu adalah sifat, Bang. Nah, sekarang saya tanya. Yesus punya sifat maha enggak? Ya, Apa dia? Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyelamat, Maha Benar, Maha Kuasa. Oke. Dia maha menciptakan enggak? Ya, Apa yang dia ciptakan? pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ya, Oke, di dalam Matius tadi saya menerangkan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. ya. Nah, itu Bapa itu siapa bagi Yesus? Itu tadi saya bilang, jangan dipisahkan. Esensinya di situ adalah dia yang menjadi manusia. Oke, itu Tuhan udah yang oke menjadi satu. manusia supaya Esensinya manusia ya. Oke, bisa esensinya. mengenal Tuhannya secara Ya, oke, kemanusiaan. esensinya. Sekarang saya tanya, pada waktu dia di bumi apakah dia memiliki sifat keilahian? Punya. Oke, pada waktu dia merasa lapar, dia datangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Belum berbuah. Ya, di dalam Markus 11 nomor 12. Yesus dengan 12 muridnya mendatangi pohon ara karena mereka sudah merasa lapar. Yesus melihat pohon ara itu belum berbuah, hanya berdaun. Karena memang belum musimnya, dikatakan di dalam Markus 11 nomor 12 tadi. Nah, pertanyaan saya, Masalahnya apa? dia lapar karena kedagingannya. Sekarang, ketika pohon ara itu belum memang waktunya bermusim, kenapa dia kutuk? Kenapa dia tidak tahu belum musimnya? Bukankah Yesus yang menciptakan pohon ini bermusim-musim buahnya? Contoh, pohon durian. Bukankah itu durian itu adalah musiman? Bagaimana mungkin dia berbuah bulan 12, datangi pohon durian bulan 8, bulan 9 yang belum musimnya. Terus itu menebang. Ditanya sama orang, kenapa abang tebang pohon durian, dia tidak berbuah? Bagaimana mau berbuah bang, sementara belum musimnya? Kenapa Yesus tidak tahu belum musimnya pohon ara? Kalau dia memiliki maha sifat, maha kuasa, maha mengetahui. Tadi kan itu bilang Yesus melihat pohon ara belum berbuah. Melihat artinya menyaksikan. Pak tadi. Bang, dia merasa lapar bang, makanya dibaca Bible-nya bang. Oke, Yesus kan? dengan 12 muridnya merasa lapar, mendatangi Ya. pohon ara, tetapi ketika dia melihat pohon ara itu belum berbuah dan dia mengutuknya.
Ya. Oke, Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? tidak tahu belum berbuah atau dia melihat memang sedang tidak berbuah. Bang, makanya baca bang. Ya, saya kalau kasih tahu data. Baca aja biar saya tanggapi ya. Makanya saya bilang tadi saya bukan orang Alkitab, tapi saya pahami. Bisa Terus abang terjemahkan naik ke sesuai. sini mau modal apa bang? Kalau saya hanya terus yang menunjukkan data. Kita di sini diskusi pakai data dong bang. Jangan pakai pemikiran masing-masing. Gimana sih Bacakan abang? datanya biar saya tanggapi. Terus saya ketika meminta data sama abang, apa yang abang miliki? Tadi saya datang bukan saya mau membawa data untuk membantah apa yang Ibu yakini, Terus bukan. abang mau berdiskusi sama saya memakai apa modalnya itu? Jadi tadi saya Kita hanya bilang modal kan, congor. Aduh, Tok, susah lah kalau kayak gitu, Tok. enggak begitu. Jadi kita gini aja, tetap slow, tenang ya. Bukan tetap slow tenang itu. Anda mau berdiskusi sama saya, itu mau berdiskusi. Yang didiskusikan ini harus memakai data, Tok. Kalau nggak memakai data, hasil pemikiran, ya lebih bagus nggak usah Iya, diskusi. datanya Nah, dari kita sekarang itu Markus 11, coba baca aja dulu Markus 11. Itu Biar aja kau yang tahu. baca, itu aja yang baca. Saya nggak Aduh. ambil itu. Bacakan. Nih ya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Dia pikir memang Melihat. berarti sudah... Bukan Abang tahu tidak nggak merasa? tahu bahwa bukan tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah kan? Makanya Tidak ada. dengarkan saya dulu itu. Makanya kau punya Bible itu dibaca dulu. Ini itu Iya. saya baca belum selesai, makanya diam dulu. Oke lah. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Oke. Nah, kenapa Yesus tidak tahu kalau dia memang Maha tahu? Dari mana itu mendefinisikan dia tidak tahu? Allahu Akbar. Jadi, Kau dengarkan dia lagi tidak ya. berbuah karena Makanya diam memang dulu, pada diam. nyatanya Makanya bukan pada katanya musimnya. kepada pohon itu, loh. Jadi dia gini, mendatangi bentar. Itu dengar Dia dulu mendatangi itu. pohon ara untuk apa dulu? Dengar Saya dulu. tanya dulu. Dia Jadi mendatangi pohon ara. Udahlah. itu Saya tidak berdiskusi sama orang itu. Kau tidak mau bawa Biblemu, terus kau terus yang ngasih ngomong sama saya. Saya nggak suka sama kau. Kamu naik ke atas ini kalau nggak bawa data, bawa apa? Congor. Saya nggak suka yang kayak gitu loh. Dia baca dulu Bible-nya. Dia karena merasa lapar, makanya dia datangi pohon ara. Ngapain dia datangi pohon ara kalau dia tidak lapar? Gaya tadi saya pikir memang pandai. Ya, evil. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Bunda kalau orang nggak punya data nggak usah dilayani deh. Iya Bang. Ya, oke. Oke, lanjutin Bunda. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ngapain saya takut? Naiklah kau Harefa. Kalau tidak saya bisukan kamu. Saya tidak orang penakut. Dia dari tadi bilang saya tidak ada data. Kalau tidak ada data ngapain kamu naik? Ya, Mami Arga. Halo, selamat siang. Siang kakak. Agama apa kak? Agama Kristen. Ya, silakan. Kakak di situ ada Bible ya. Saya tidak mau diskusi kayak tadi. Nggak ada data saya tidak mau. Bentar saya ambil Alkitab saya ya. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan yang tadi aja bagaimana? Biar enak nyambung. Saya baru naik pula, baru memperhatikan, belum detail tadi. Oke, tadi kan saya tadi kan abang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki sifat Maha Tahu. Betul ya? Saya buka di dalam Markus 11 nomor 12 seterusnya, itu Yesus merasa lapar dengan ke-12 muridnya, mendatangi pohon ara. Karena apa? Dia berharap pohon ara itu ada buahnya. Tetapi tidak berbuah, dia hanya menemukan daun saja. Coba kakak buka Markus 11 nomor 12 seterusnya. Perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara sementara pohon ara itu adalah pohon musiman? Buah Dalam musiman. mana kitabnya tadi Kak? Dalam Matius atau Markus?
Markus 11 Kak mulai dari 12 perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Markus 12 Yes. ayat Dari mulai 12 ya Kak. ya. Karena perikopnya situ Yesus mengutuk pohon ara. Coba Kakak baca dulu. Ini enak pakai data. Dari tadi Abang itu nggak pakai data, bingung saya. Saya terus yang disuruh baca-baca. Ayat berapa? Markus 11 Kak, 11 mulai 11 dari ayat? nomor 12. Ayat 12. Kan di situ. Ya, di situ mengutuk pohon ara kan Yesus. Ya, coba dibaca Kak. Keesok harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba-tiba di situ tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah, kenapa Yesus yang memiliki sifat kemahatauan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Oke, saya terima Yesus lapar, itu kedagingannya. Tapi sifat keilahian dia, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu adalah pohon musiman? Sama seperti kita tahu rambutan, durian, manggis, itu kan pohon musiman itu, Mbak. Kak silakan Kak. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya kan, menurut pemikiran saya. Ya. Namanya saya juga orang berdosa juga, jadi belum paham betul mengenai firman Tuhan ini kan gitu. Jadi kalau Kak, menurut ini kan ibaratnya Kak, kitab suci bukan diperuntukkan orang suci, Kak. iya. Ya lanjut. Jadi gini, menurut saya ya ini ibaratnya perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini ya. Kalau menurut saya gini kan katanya gini kan, jangan lagi seorang makan buahmu selama-lamanya dan murid-murid pun mendengarkannya. Yesus lapar, dia pergi ke situ padahal belum berbuah. Kalau menurut saya ini perumpamaan ya, ibaratnya gini. Ada manusia ibaratnya ingin mau dikasih, contohnya manusia mau dikasih ibaratnya perkataan yang benar. Nah, contohnya ini menurut saya ya, tapi tidak mau mendengarkan. Karena pernah saya dengar gini ya, sebuah cerita gini. Kalau anakmu 5, contohnya, anakmu ini yang 5 ini ada yang kurang ajar, biar aja hilang 1 daripada hilang 4 semua gitu. Ini perumpamaan ini menurut saya ya. Kalau buah itu contohnya, buah itu tidak mau berbuah, tapi dia tidak berbuah contohnya. Padahal Tuhan itu tahu bahwa itu tidak berbuah. Jadi gini, tidak semuanya yang Tuhan tahu itu harus dikasih tahu sama manusia, gitu menurutku. Oke, itu menurut Kakak ya. Iya, menurutku. Saya pemikiranku ya. Oke, saya terima perumpamaan. Sebenarnya itu bukanlah suatu perumpamaan karena menceritakan keadaan Yesus dengan 12 muridnya pada waktu itu merasa lapar. Betul tidak? Ya. Tetapi Yesus mengutuk pohon yang memang belum berbuah pada waktu itu, belum musimnya. Nah, kalau secara logika ya, Tuhan ini kan memiliki sifat kemahaan, apa saja dia bisa buat. Nah, bukankah Yesus, kalau memang dia adalah Tuhan yang maha menciptakan, bukankah Yesus yang menciptakan pohon-pohon ini berbuah pada musimnya? Betul tidak, Kak? Iya. Nah, sekarang begini, Kak. Saya buat satu contoh. Yang tadi saya katakan kepada abang itu. Kakak punya pohon durian, yang kita tahu pohon durian itu berbuah awal dengan akhir tahun. Kan begitu, ada pertengahan tahun. Nah, tetapi kakak menebas pohon itu. Nah, ditanya sama orang, kenapa kak ditebas pohon itu? Dia nggak berbuah lah. Memang belum waktunya berbuah. Ini perumpamaan. Kakak membuat perumpamaan kalau ada orang-orang yang tidak baik, udah buang saja. Tapi bukankah Yesus mengajarkan kasih? Dirangkul. Kakak punya 5 anak. 1 anak ini sering berbuat nakal. Secara kemanusiaan kakak saja hati nurani, apakah kakak sanggup untuk meninggalkan anak kakak ini yang nakal? Kalau menurut yang saya ya, menurut saya ibaratnya, tapi mudah-mudahan lah amit-amit lah jangan punya anak seperti itu kan gitu kan.
Daripada hancur semua lebih baik buang satu. Karena gini, kalau memang semua Tuhan tahu ibarat yang kita perbuat, Iya. iya. Kalau semua Tuhan tahu apa yang kita perbuat, sebelum pun, contohnya menurut aku ya, Tuhan kami pun dulu dicobai di padang gurun 3 kali. Dia tahu akan dia dicobai di situ. Tapi kenapa harus dilaksanakan dia? Itu ibarat perumpamaan supaya mana manusia tahu gitu loh. Bukan semua harus Tuhan itu ibaratnya harus dilakukan gitu loh. Padahal iblis menyuruh gini, ubahlah batu itu menjadi roti. Bukan nggak bisa Tuhan itu mengubah batu menjadi roti. Contohnya Yeah. gitu kan? Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, katanya. Akan kuserahkan semua kerajaan ini bagimu. Itu kan Tuhan Allah, artinya bukan nggak bisa dia jatuhkan dirinya. Tapi Tuhan nggak semua loh ibaratnya. Apa yang kita inginkan itu, apa ya ibaratnya pemikiran kita itu menurut aku ya ini perumpamaan. Ibaratnya bahwa ada buah itu yang harus ditebang. Jadi ada juga manusia itu. Padahal belum musimnya gitu. Begitu juga firman Tuhan. Kita udah tahu jalan yang benar. Kakak, coba kakak logika dulu lah deh. Ya, kita buat sekarang padi. Padi ini dipanen, ada yang berumur 3 bulan, ada yang berumur 6 bulan. Betul tidak? Iya. Ya kan? Nah, apakah mungkin berumur 2 bulan kakak sudah panen? Sebentar dulu ya Kak ya. Oke, Saya nggak juga apa-apa. ambil. Gak apa-apa, Sebentar Kak. Ya, oke. 43. Saya tidak menaikkan yang muslim ya. Saya tidak menaikkan yang muslim. Ya Allah, dah. Ya, oke. Itu saya bilang kakak menanam padi. Padi ini bisa dipanen pada waktu berumur 4 bulan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kakak memanennya berumur 2 bulan? Ya kalau seperti itu pemikiran. Nah, begitu juga Kak. Apakah mungkin kakak mau panen buah durian sementara buah durian 3 bulan lagi baru berbuah? Iya. Gimana Kak? Cobalah kakak, ini kita logika dulu lah Kak. Tapi kakak ngeri kali ya. Dari 5 anak, 1 yang berbuat banyak masalah kakak buang. Saya nggak bisa begitu Kak. Kenapa saya bilang itu kan perumpamaan? Gini loh. Iya Kalau betul. mau Tapi kan ini kan hancur. kita bilang seandainya ini terjadi. Iya, Apakah berani? iya. Kakak buang? Daripada yang banyak hancur. Begitu. Lah, Kak. Kakaklah dulu. Kakaklah dulu ya Gimana? Kak ya. Di dalam keagamaan contohnya. Ada yang selalu membuat recoh antar beragama. Membuat ribut antar beragama. Bang Musafir, Apakah kamu itu di dalam agama kakak? Bagaimana ada yang berbuat recok di dalam agama? Iya, contohnya membuat rusak antar beragama. Dibuatnya ribut antara agama Kristen ke Islam, agama Islam ke agama Katolik contohnya. Itu ibarat perumpamaannya. Itu lebih baik dibuang, dimusnahkan yang satu orang itu daripada menghancurkan antar beragama. Oh, enggak, begini Kak. Begini Kak. Dengar ya Kak, dengar Kak. Di dalam Islam, sebesar-besarnya dosa, kalau dia tidak menduakan Tuhan, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dosa itu akan diampuni oleh Allah. Allah saja maha pengampun Kak, apalagi kita manusia. Memang cuma pengampun Nah, maksudku. sekarang, ya kan kakak membilangkan kalau ada anak kakak, ya, thank you. Kalau ada anak kakak yang seperti itu, dia begini-begini, Kak. Makanya kami di Islam ini mendidik anak itu lebih banyak ilmu keagamaan, Kak, daripada ilmu dunia. Semua itu agama, gak agama Islam betul. aja. Nah, oke, sekarang dia besar. Dia membuat suatu permasalahan. Misalnya dia masuk ke dalam bui. Apakah saya harus tinggalkan anak saya, Kak?
Nggak mungkin, Kak. Iya, maksudku kayak gini loh Kak, gini loh. Firman Tuhan itu kan ada dua, ada jalan yang lurus, ada jalan yang sempit. Kalau kau Nah. mau datang kepada aku, ini kau akan banyak dapat masalah, gitu kan? Tuhan itu tidak memaksakan kita ibarat harus menurut firman-Nya, tidak. Loh jadi Iya. Jadi kalau dia nggak mau, kalau tidak menurut firman-Nya, jadi kakak menuruti apa? iya aku menurut firman Tuhan. Maksudku, Tuhan itu tidak memaksakan manusia itu harus mengikut firman-Nya. Kalau kau mengikut setan, ikutlah kau setan ke neraka. Kalau kau mengikut firman-Ku, kau akan ke surga. Nah, gitu. Makanya dibilang kami, Nah, sekarang saya tanya, kakak Jangan mengikuti firman Tuhan bukan? iyalah mengikuti firman Tuhan. Oke, saya buka ini ya. Oke, saya buka ini ya kak ya. Kalau kakak menuruti firman Tuhan, saya pengen tahu kakak menuruti firman Tuhan. Ya, tunggu dulu. Oke, di dalam Lukas 4 nomor 8, coba kakak buka. Di mana? Di mana? Lukas 4 nomor 8. Markus, Lukas. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 Nomor 8. ayat 8. Yes. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia segala engkau berbakti. Ya betul. Nah, Memang hanya nah, Tuhan aku berbakti. Tuhan siapa? Tuhan Allahku. Bukan Yesus. Tuhan itu Allah. Benar. Yohanes 1 Yesus. ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mudanya adalah firman. Adalah firman. itu bersama-sama dengan Allah. Dengan Bapa. Dan Firman itu Allah. adalah Bapa. Oke, pertanyaan Iya. saya. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Kejadian. Ya. Coba buka. Baca dulu sampai ke terang ya. Maksudnya? Ya, Kejadian baca 1. sampai. Iya, baca. Mulai dari nomor 1. Pada mulanya ini maksudnya. Ya. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terus langit. Sebentar dulu nah, Mami. Baca kita Mami anak ya, sebentar ya sayangnya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Gelap gulita kosong. menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, teruskan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Stop. Ah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya bertanya, Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan cara apa? Dengan firman-Nya lah. Ya udah, sekarang saya bertanya. Firman di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia, betul tidak? Yohanes 1 Iya. nomor 14, coba buka. Yohanes 1 nomor 14. Hati-hati nak, nanti dibuang, jangan lah weh. Kakak mau bilang ya saya buang. Mereka mengatakan hati-hati nak, nanti kamu dibuang. Enggak lah, kakak ini baik loh, penyayang anak ini. Mudah-mudahan anak kakak ini baik. Itu kan itu ibaratnya. Ya. Yohanes 1 nomor 14. Aduh, ada telepon. Iya bentar Kak. Ya. Sebentar dulu ya Kak Yan. Oke, Sebentar nggak ya. Nanti aku naik lagi ya. apa-apa. Ada pula telepon ini dari ketua ini. Ketua. Ya, oke Kak. Oke Kak, oke. Parkun aja nggak apa-apa Kak. Yohanes berapa tadi Kak? Yohanes 1 nomor 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia diangkat dulu Kak, nggak apa-apa, diangkat dulu nggak apa-apa. Nanti jadi keluar dia.
Ya kalau keluar kakak bisa naik. Kakak kirim permintaan naik, saya akan naik. Oke, nanti saya naik lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Ya, oke, siap. Ini seru tuh. Aduh, ya Allah. Saya mau naik. Saya tidak naikkan yang muslim ya. Saya tidak naikkan yang muslim. Saya tidak naikkan muslim yang lain ya. Saya hanya mengutamakan Kristen. Assalamualaikum Bunda Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim Bunda. Ampun Bunda. Iya nggak apa-apa. Oke. Saya sapa dulu ini ya. Frankie. Ya, selamat Frankie siang Noise. Bunda. Selamat siang. Agama apa? Ya, agama Kristen Bunda. Katolik. Iya, Katolik Bunda, betul. Oke, sebentar ya. Itu Bunda, saya jujur minta Mas. maaf ya Bunda. Ya. Mm-mm. Gimana Bunda? Ya minta maaf karena apa? Udah lewat kita Lebaran. Sepertinya tamunya saya di tempat. Aduh, Ya, jaringannya jelek. posisi aku di Coba tempat kerja diperbaiki. Bunda, jadi enggak bawa Alkitab. Ya, bukan Enggak bawa jaringannya. Alkitab. Bang Bisa Frankie kamu jelek. minta Bunda buat. Sudah kah Bunda? Sudah jelas kah? Belum, coba diperbaiki dulu Kak, Bang. Saya mute, ya Abang perbaiki dulu, saya mute aja dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Oke, kipas angin. Kipas. Ya, Assalamualaikum Bunda Nora Aritona. Iya, waalaikumsalam Muslim Bang. Saya naikkan Kristen di sini abangku. Aku Muslim nggak, cuman bukan Islam. Oh, beda pula ya. Malam Bunda, apa kabar? Iya, sebentar dulu ya Bang Rames, izin dulu. Muslim bukan Islam itu gimana itu? Gimana ya? Mm-mm. Sebenarnya sih aku bingung Bun. Oh, bingungnya kenapa lagi, Dek? Bingungnya kayak gini lah Bun. Aku maaf ya Ya, yang nggak Islam apa-apa. gitu kan. Ya, saya maafkan. Ya karena Allah Maha memaafkan, hambanya harus gitu Bun. Ya nggak juga, karena manusia mempunyai keterbatasan, Bang. Silakan. Ya Bunda, udah kita langsung ke tunjuk poinnya aja Bun ya. Iya, oke. Deg-degan aku Bun, takut juga anjir. Belum apa-apa udah ketakutan, deg-degan. Muterar. Lanjut. Iya. Gimana, Dek? Pak, ini bukan gitu Kak Natalia, bahwa Kak Nora ini luar biasa, dia menemukan Allah sesungguhnya, bukan kayak aku kipas angin ya kan. Kayak dari dulu aku kan, ibuku kan Islam, bapakku juga Islam, otomatis aku ini hanya Islam turunan gitu kan. Oh, ya. Hanya ikut-ikutan gitu kan. Belum menemukan siapa sesungguhnya kita pulang kayak gitu Kak Bun kan. Terus masalahnya apa di sini, adekku? Permasalahannya kayak gini loh Bun. Apakah aku bisa ya enggak ya semacam kayak aku menyembah Allah cuman enggak kayak ikut syariat Islam gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau syariat Islam kan kayak kita tuh diwajibkan waktu gitu kan, puasa wajib, terus sedekah. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi begini, Dek. Kan saya tadi menjabarkan saya bukan seorang ustazah, tapi maaf kalau ada nanti di sini salah perkataan saya, tolong diralat ya. Bang Frankie di mute dulu abangku. Aduh, saya tidak bisa memute-kannya ini. Aduh, udah kena. Gimana Bu? Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi begini, Bang. Adik ini dia Halo? Lah kenapa jadi terjeda, Cok? Ngelek ya Bunda Nora.
aku gini loh Kak, apa ya? Pengennya tuh menemukan Tuhanku Bentar, sesungguhnya itu. bentar Bang, ini Komal goyang Bang. Nah, ini udah masuk lagi nih. Iya, Bunda, ulangi oke. Bun. Tadi Komal goyang-goyang tadi. Iya. Tolong dong tap-tap layarnya dong. Jadi begini deh ya, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mengatakan kamu masih menyembah kepada Allah, tetapi kamu tidak mengikuti syariat-syariatnya. Nah, sekarang begini, Allah tuh memberikan kepada kita hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah menyembah kepada Allah dengan cara beribadah seperti yang diwajibkan. Nah, hak kita meminta kepada Allah itu berupa rejeki, berupa kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kan seperti itu. Nah, kamu tidak mengerjakannya, itu kan kamu akan menerima konsekuennya, Dek. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa musyrik, menduakan Tuhan. Tetapi kamu tidak menduakan Allah, tetapi kamu tidak mau beribadah kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, itu akan kamu tanggung sendiri nanti perbuatan kamu kelak. Begitu. Gini Bun, jujur ya, aku memang dari dulu tuh bukan nggak suka sih, maaf yang Islam ya. Kayak kenapa ya, kayak ceramah-ceramahnya Ustadz seolah-olah kita ditakutkan akan neraka dan surga. Nah disitulah aku berpikiran secara logika aku, kalau seandainya aku sholat karena mengharapkan surga, aku pun takut ke neraka, aku ini dalam keadaan gak ikhlas gitu. Sedangkan aku pengen menyembah Allah tuh emang karena Allah, bukan karena ria ataupun apa kayak gitu Bu. Bahkan kalau soal kayak satu contoh lah, di umur 30 kita nggak nikah, bahkan orang sekitar kita yang orang Islam, terus yang ajarannya syariat Islam, mereka mengatakan karena nikah ini adalah sunnah Nabi, dan sebagian mereka mengatakan tuh kalau nggak ikut sunnah Nabi itu bukan termasuk umat Nabi gitu kan. Nah di situ aku bertantangan tuh kayak gini, kalau kita ikut semua sunnah Nabi kita tuh nggak mampu, karena kedudukan kita sama Nabi tuh beda. Dalam Al-Quran pun jelas bahwa firman Allah tuh kayak gini Bun. Tidak mampu dalam hal apa dulu, Dek? Nah itu yang aku kurang paham Bun. Dan di situ aku baca di Al-Quran tuh kayak gini Bun. Seperti firman Allah kayak gini kan, sama katakanlah Muhammad, kerjakanlah sesuai dengan kedudukannya, karena Nabi pun mengerjakan sesuai kedudukannya gitu. Nah di situ aku menyimpulkan kayak gini lah. Nabi mampu melakukan sholat siang malam segala macam karena dia udah dibersihkan hatinya sama Tuhan. Sedangkan kita yang manusia yang masih cinta dengan dunia, hal kayak gitu. Nah aku di situ menyimpulkan kayak gini lah Bun. Aku baca Quran artinya nih, artinya semua dari awal. Kamu nggak tahu baca Arabnya? Arabnya pun aku hafal Bun. Nah, coba dibacakan. Dalam surat apa? Surat apa Bunda mau? Loh. Yang mau kau jabarkan ini dari dalam surah apa gitu loh. Karena aku nggak baca Qurannya itu gimana Bun ya, aku baca adalah terjemahan. Takutnya aku nggak bisa baca Qurannya. Salah satu contoh aku bacakan lah, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha naufi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yuhsabun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di dalam surah apa itu? Mana aku paham surah Bun. Ya, yang kamu baca itu surah apa? Aduh. Ini surah Hud Bun. Hud. Kamu udah umur berapa tahun, Dek? Aku umur 28 Bun. Emang dari dulu aku dari kecil tuh apa ya, paling suka tuh pelajaran agama, apalagi fikih segala macam. Nah, umur berapa tahun kau sudah tidak suka lagi? Bukan tidak suka Bun, seolah-olah tuh aku berpikirnya bukan di umur berapa, tapi dari dulu kecil, aku pas umur 12 tahun, aku disuruh seorang tetangga, terus aku disuruh kan, terus dikasih upah gitu Pun. Aku punya pemikiran seandainya aku nggak
nggak apa ya, nggak Nggak kerja apa? di saat itu, nggak kerja, nggak mau disuruh itu, mungkin aku nggak dapat upah gitu. Dalam artian aku nggak ikhlas. Nah, di 2002 berapa ya? Di 2020 aku menemukan keikhlasan sesungguhnya, Bun. Di mana itu? Ada tetanggaku bangun rumah. Aku bantuin dia tuh dari gali pondasi sampai masang genteng Tidak dibayar. tanpa bayaran Nah, sepersen kalau pun. kamu udah menikah, Dek? Nikah, Belum? aku belum. Oke, jadi kalau kamu sudah menikah, kamu masih mau melakukan pekerjaan tanpa biaya? Menikah melakukan tanpa biaya. Iya, kamu kan melakukannya secara ikhlas. Tapi ketika Iya. kamu sudah berumah tangga, apakah kamu mau melakukan pekerjaan itu tanpa dibayar? Nah, ini pertanyaan Enggak, Bunda saya udah bertanya. Iya, enggak melenceng. Kamu kan melakukannya secara ikhlas, itu hak kamu. Karena kamu masih Iya. dibiayai orang tua. Sekarang saya tanya, ketika kamu melakukan keikhlasan itu, kamu makan di mana? Ini kan secara berkeluarga ya nggak mungkin lah, Bun lah. Terus anak istri saya mau dikasih makan apa kan kayak gitu. Nah, itu. Makanya saya bilang, di dunia ini Pertanyaan